Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Azwazari dan rekan saya Putri Nadia Pratiwi. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika 2019 kelas Indralaya akan membahas materi kelas 10 KD 10 tentang momentum dan impuls. Dosen pengampu kami Pak Apit Fatur Rahman SPD MSI PhD dan Bu Dr. Laini Marlina SPD MSI. KD momentum dan impuls 3.10 menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 4.10 menyajikan konsep pengujian hukum kekekalan momentum berupa peluncuran roket. Indikator pembelajaran 3.10.1 menjelaskan konsep momentum dan impuls. 3.10.2 menjelaskan konsep hubungan momentum dan impuls. 3.10.3 menjelaskan konsep hukum kekekalan momentum. 3.10.4 mengidentifikasi jenis-jenis tumbukan. 3.10.5 menganalisis fenomena momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 4.10.1 menyajikan konsep pengujian hukum kekekalan momentum berupa roket. Tujuan pembelajaran 1. Memformulasikan konsep impuls dan momentum, keterkaitan antar keduanya, serta aplikasinya dalam kehidupan, misalnya roket. 2. Merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. 3. Mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Peta konsep. A. Momentum. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Jadi, semakin besar momentum suatu benda, makin sulit pula untuk dihentikan. Contohnya, menangkap bola yang ditendang dengan menahan mobil yang sedang bergerak. Tentunya akan lebih mudah menangkap bola daripada menahan mobil yang sedang melaju. Rumus momentum adalah P sama dengan M dikali V. P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Momentum merupakan besaran vektor. B. Impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan V dikali delta T. Keterangan I adalah impuls dengan satuan Ns dan kilogram meter per second. F adalah gaya dengan satuan Newton. Delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. C. Hubungan momentum dan impuls. Hubungan antara impuls dengan perubahan momentum akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A sama dengan F buka kurung V2 dikurang V1
tutup kurung dikali delta T. V dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara matematis ditulis sebagai V delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. I sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan delta P. D. Hukum kekekalan momentum berbunyi, pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Jenis-jenis tumbukan. 1. Tumbukan lenting sempurna. Pada lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Setiap benda yang bertumbukan satu sama lain, kemudian kedua benda terpantul atau melenting dengan kecepatan akhir, kedua benda tersebut berbeda, maka kejadian tersebut kita sebut lenting sempurna. 2. Tumbukan lenting sebagian. Saat dua buah benda bertumbukan, namun salah satu benda tetap diam, maka keadaan tersebut bisa dikatakan tumbukan lenting sebagian. 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Saat dua buah benda bertumbukan, ternyata kedua benda diam atau dua buah benda bertumbukan, kemudian benda yang satu terbawa dengan benda lainnya sehingga kecepatannya sama setelah bertumbukan, maka keadaan tersebut dinamakan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. F. Contoh penerapan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Sarung tinju. Pernahkah kalian nonton pertandingan tinju di TV? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Itulah gunanya impuls pada sarung tinju. G. Konsep peluncuran roket. Di dalam roket terdapat tangki yang berisi bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Bahan bakar tersebut dibakar dalam ruang pembakaran sehingga menghasilkan gas. Gas tersebut kemudian dibuang melalui mulut pipa yang terletak di belakang roket. Akibatnya terjadi perubahan momentum pada gas selama selang waktu tertentu. Berdasarkan hukum 2 Newton, perubahan momentum selama suatu selang waktu tertentu sama dengan gaya total. Gaya total pada gas yang disemburkan roket
ke belakang ini merupakan gaya aksi yang diberikan oleh roket kepada gas, di mana arahnya ke bawah sebagai reaksinya. Gas memberikan gaya dorong kepada roket yang arahnya berlawanan. Besarnya gaya reaksi gas tersebut sama dengan gaya aksi yang diberikan roket kepada gas. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.